Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai langkah awal mari kita sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya bersyukur atas segala nikmat, segala fasilitas yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kesehatan, dan kemudian iman dan Islam yang masih menyatu dengan diri dan kehidupan kita. Kedua-duanya menyatu dalam diri kita. Banyak orang yang memiliki kesehatan tapi kurang iman, maka mereka tidak bisa menyempatkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara kita yang beriman di luar sana, tapi karena kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak bisa hadir dengan kita seperti biasanya. Alhamdulillah kepada kita, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Itu dikarenakan kesehatan kita Allah berikan. Hidayah iman dan Islam itu terutama juga masih kita miliki. Alhamdulillah. Selawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut beliau, pencinta syariat Islam, pencinta syariat atau agama yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Dan semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, walaupun sebagian ahli sufi mengatakan kita beribadah, kita beramal jangan tujuannya untuk masuk surga, kita meninggalkan perbuatan maksiat bukan tujuannya supaya tidak masuk neraka,
Ini ahli sufi, ada yang berpendapat seperti itu, sehingga mereka berkata, ya Allah, andaikan aku beribadah kepadamu tujuannya masuk surga, maka masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Walaupun ada yang demikian, tapi ketika kita ditanya jujur, maukah kita masuk ke dalam surganya Allah, udah pasti jawabannya mau. Atau sebaliknya, maukah kita dijerumuskan Allah ke dalam nerakanya, maka kita pasti jawab tidak, sangat-sangat tidak mau. Nah, dalam satu riwayat dikatakan ada beberapa kelompok manusia kelak di padang mahsyar, Allah akan perintahkan dan Allah akan persilahkan kelompok ini masuk ke dalam surganya dari pintu mana saja yang dia mau. Ini kalau bicara dunianya enak ini. Ini kita harapkan. Allah akan persilahkan kelompok-kelompok yang ini masuk ke dalam surganya. Silahkan pilih dari pintu mana yang dia mau. Banyak nama-nama pintu surga itu. Dan yang paling kita harapkan itu yang sering kita lafazkan setiap sholat, selesai sholat fardu, yang zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Itu dia, daras salam, pintu keselamatan. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah katanya darussalam, itu dunia dan akhirat, itu doa. Nah, ada beberapa kelompok yang kelak akan Allah persilahkan hambanya ini masuk ke dalam surganya. Kelompok yang mana yang dimaksud Allah? Yang pertama, kelompok nanti akan ada satu kelompok manusia, Pak, orang-orang yang senantiasa menjaga keutuhan salatnya. Ini luar biasa ini. Orang yang betul-betul menjaga salatnya. Tidak hanya rutinitas salatnya, tapi termasuk semuanya. Mulai dari syarat dan rukun sholatnya tetap terjaga. Dia sholat tidak hanya sekedar sholat, tapi mulai dari takbiratul ihram sampai salam betul-betul diperhatikan, dari gerakannya, bacaannya. Makanya kan ada dalam sholat itu rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Betul-betul dijaganya. Awak kadang-kadang rukun qauliyahnya saja pun tak terkendali. Rukun qauliyah itu bacaannya. Rukun fi'liyah, belum lagi rukun fi'liyahnya, gerakannya. Kadang-kadang awak takbiratul ihram, asal takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Rukuk pun begitu juga, Allahu Akbar. Sering kita dengar para ustaz, para mu'allim menyampaikan, kalau rukuk itu jangan tengok jempol kakinya, nggak akan lari itu. Kalau rukuk jangan ditengok kakinya. Masih banyak saya tengok orang sholat seperti itu, Bapak Ibu. Rukuk kakinya yang ditengoknya.
Tapi bukan begitu. Ruku, mata tetap tertuju ke tempat sujud. Sujud juga begitu. Sujud jangan dilemaskan badannya, jangan dijatuhkan badannya. Ini kadang-kadang awak laki, tapi sujudnya diletakkannya tangannya. Bukan begitu. Itu rukun, termasuk rukun fi'liyah, gerakan atau perbuatan. Belum lagi duduk antara dua sujud. Kalau kita tengok dari belakang, masih ada juga kakinya itu, jari-jarinya yang selonjor. Masih banyak. Itu rukun fi'liyah. Nah, inilah yang dimaksud. Orang yang nanti satu kelompok akan Allah persilahkan masuk ke dalam surganya, yaitu orang yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya, mulai dari waktunya, rutinitas, maksudnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian pelaksanaannya, dia tetap menjaga rukun qauliyah dan rukun fi'liyah dalam sholat itu, tidak sembarang sholat. Inilah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang senantiasa menjaga puasanya. Puasa ini maksud puasa Ramadan. Ini nggak lama lagi Pak, ya Bu ya. Lebih kurang sebulan lagi. Kalau tidak ada perubahan, tanggal 28 Februari malamnya kita sudah sholat tarawih. Tanggal 1 Maret kita sudah puasa. Itu berarti lebih kurang sebulan lagi, lebih kurang. Orang banyak melakukan ibadah puasa itu, puasaannya saja banyak itu. Kalau saya perhatikan di luar sana, yang penting puasa. Enggak juga ya. Memang kalau kita tarik dari pengertian, iya betul. Puasa itu apa pengertian puasa? Puasa adalah menahan lapar dan dahaga, atau menahan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah dia puasa. Tapi kita nggak bisa kalau hanya sekedar menahan yang membatalkan puasa saja, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa saja. Tapi di luar itu, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau hanya hal-hal yang membatalkan puasa itu nggak banyak, sangat sedikitnya itu. Yang membatalkan pahala puasa itu yang banyak. Ya kalau pahala membatalkan pahala puasa kan nggak banyaknya itu. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, nah, termasuklah itu makan, minum, basuntik, masukkan obat ke dalam tubuh. Apalagi berhubungan suami istri di siang hari, batal puasa. Apalagi muntah dengan sengaja, apalagi hilang akal. Udah, cuman itu. Tapi hal yang membatalkan pahala puasa itu yang banyak. Itu yang kadang orang nggak bisa jaga diri. Berkata kasar dari lidah ini saja, berkata kasar, maki-makian, bohong, berdusta, itu dari mata, dari lidah, belum lagi dari mata, belum lagi dari tangan, belum lagi dari kaki. Semuanya itu nanti hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
Ini yang harus dijaga. Kalau yang membatalkan puasa gampang, anak SD bisa. Ini kelompok yang kedua, orang yang mampu menjaga ibadah puasanya dan juga mampu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan pahala puasanya. Yang ketiga, orang yang mampu menjaga atau manusia yang mampu menjaga farjinya atau menjaga kehormatan dirinya. Orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Ini mohon maaf, ini udah mengarah ke kaum Hawa ini. Kehormatan diri. Karena kalau sudah bicara dengan kehormatan diri, itu termasuk lahir dan batinnya. Kalau secara keseluruhan ucapan, kalau itu ada istilah sekarang barbar, kata anak muda sekarang itu barbar, kata. Ini menjatuhkan kehormatan dirinya itu. Bukan berarti kita harus diam saja, tidak, tapi juga jangan terlalu banyak ngomong omongannya. Bukankah Rasulullah juga mengajarkan kita kayak gitu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut. Kalau tidak, maka hendaklah ia diam saja. Itu baru benar. Bukan diam saja tidak ngomong-ngomong, bukan. Tapi jangan pula barbar. Kemudian tubuhnya. Ini kalau udah bicara ini, maka kaum Hawa menjaga kehormatan dirinya. Kalau kaum Hawa ini tidak hanya tubuhnya, bahkan suaranya itu pun bisa aurat itu. Beda kalau kami kaum Adam nih. Suaranya perempuan itu juga termasuk aurat. Tergantung suaranya yang kayak mana. Kalau suaranya yang mengundang syahwat, maka itu aurat. Kalau yang ngajinya pula dia baca Quran, dia alif lam mim, itu enggak ada di situ mengundang hal-hal yang negatif. Kemudian tubuhnya, ini juga, ini banyak menimbulkan fitnah. Makanya sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, kaum Hawa lah semua, hati-hati dalam mengenakan pakaian. Dulu udah pernah kita bahas ini. Di zaman modern sekarang ini, kaum Hawa itu mengenakan pakaian menutupi tapi terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Tertutup tapi terbuka. Banyak sekarang itu. Hati-hati kita Bapak Ibu terhadap generasi muda kita, kaum Hawa. Karena ini demi untuk keselamatan mereka, ini untuk menjaga kehormatan diri mereka juga, kemaslahatan untuk mereka, kebaikan mereka, untuk menyelamatkan diri mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 3 tadi udah. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga puasanya, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Mampu dia menjaga kehormatan dirinya,
barulah masuk yang keempat. Kalau yang keempat nih khusus ini Bapak Ibu, khusus untuk ibu-ibu ya, tapi memang tidak terlepas dari kami bapak-bapak. Apa itu kelompok yang empat? Kelompok yang keempat, kelompok yang keempat yang nanti akan Allah persilahkan masuk ke dalam surganya dari pintu mana saja yang dia mau, yaitu perempuan-perempuan, istri-istri yang patuh terhadap suaminya. Maka ini khusus untuk ibu-ibu, tapi tidak terlepas dari kami. Istri yang patuh terhadap suaminya, istri yang solehah itu ya tidak akan mungkin ada kalau bukan suaminya yang membimbingnya. Nggak mungkin langsung muncul begitu saja. Memang ini agak sensitif kali sekali nih. Kalau nomor 4 ini, istri yang taat dan patuh terhadap suaminya. Sekarang model sekarang di zaman modern ini ada pula ibu-ibu bangga dia bisa dia menaklukkan suaminya. Bu, ini bukan satu kebanggaan, ini bukan satu keberhasilan, tapi itu satu kebodohan. Jangan bangga. Hei istri-istri yang ada di luar sana, jangan bangga kalau suamimu takut samamu. Itulah bahasa kasarnya itu. Iya, jangan bangga. Kenapa? Itu suatu dosa bagimu. Kalau sempat ada suaminya takut sama istrinya, itu bukan suatu kebanggaan. Semua diatur. Hati-hati ibu-ibu, itu bukan suatu keberhasilan, tapi itu suatu kegagalan dan satu kebodohan. Kok mau? Karena itu bukan suatu hal yang bagus. Ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Biasanya baru kali ini saya sampaikan ini, yang jemaahnya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Biasanya Pak, Bu, ini saya sampaikan di depan ibu-ibu saja ini. Di depan ibu-ibu saja ini saya sampaikan. Baru inilah. Nggak pernah saya sampaikan ini di jemaah seperti kita ini. Banyak contoh dari zaman Nabi jadi zaman ke Rasul sampai sekarang. Banyak contoh istri-istri yang solehah itu. Ingat zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW sendiri, itu sempat Aisyah beda pendapat dengan Nabi. Bahkan sempat Aisyah berontak. Apa itu Pak, Bu? Ingat kita dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW beliau diludahi sama pemuda kafir Quraisy ketika akan berangkat ke masjid. Sekali diludahi, ketiga kali diludahi, kedua kali diludahi, ketiga kali enggak diludahi. Lalu Nabi nanya, loh mana orangnya? Kok enggak ada? Kok enggak diludahi aku ini? Dicari, ditanya, diselidiki, kemana itu orang? Dicari, ditanya sama Nabi, yang punya rumah anak muda yang di sini mana ya? Kenapa? Kata orang. Dia bilang, Rasulullah bilang, aku udah diludahi 1 kali 2 kali ke masjid, ini kok nggak ada, jendelanya tutup, kemana dia? Kata orang itu, tetangganya, sakit dia ya Muhammad. Oh sakit? Iya. Oh, Nabi pulang sampai di rumah, apa kata Rasulullah? Ya Humairah, hai istriku yang kemerah-merahan, pipi yang kemerah-merahan,
bungkuskan dulu. Ada nggak makanan di belakang? Bungkuskan dulu. Kalau bahasa kitanya, abang mau kemana? Aku menengok orang sakit. Siapa yang sakit? Dibilang, itu yang kuceritakan samamu semalam. Hah? Ia meludahimu itu? Iya. Enggak. Aku enggak mau. Jangan abang pergi ke situ. Aku tidak ridho. Sekali abang diludahi, ketiga kali abang diludahi, tiba-tiba dia sakit, abang mau datang bawa makanan ke situ? Enggak. Aku enggak mau. Kata Rasulullah, kau enggak boleh gitu. Bungkuskan. Enggak mau. Bungkus. Ambilkan. Kemarin aku diludahin. Dia tidak tahu, dia belum tahu kalau pekerjaan dia itu salah. Siapa tahu dengan sakitnya dia, diuji dia sama Allah, ku datangi dia, berubah, sadar dia. Akhirnya namanya istri yang soleha ini, ya udahlah, bungkuskannya. Nih, itu bukan Aisyah mau mengatur, tidak. Kenapa? Aisyah tunjukkan rasa sayangnya terhadap Nabi. Kalau Aisyah itu tak mau, tidak rela suaminya diperlakukan seperti itu, bukan mau ngatur. Nah, tapi kalau sekarang beda. Banyak lagi contoh pengorbanan seorang istri terhadap suami. Kita tahu Bapak Ibu ya, sejarah Nabi Ayub alaihi salam. Masya Allah, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah itu luar biasa itu. Ini satu contoh ini terhadap kaum Adam dan juga kaum Hawa. Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Satu, dia kan istrinya bukan satu. Istrinya minta cerai, diceraikan, kecuali satu. Inilah dia, Siti Rahmah nih, istri yang pertama. Mau istrinya 4 pun beda, ini 4, tetap istri pertama itu yang betul-betul tulus. Sedangkan Wa Uteh aja bilang kan, tak Wa Uteh bu ya, dicobanya babini 2, babini 3. Terakhir apa katanya? Kalau begini bapisah kita, elok ku balik ke bini tua. Balik ke bini tua juga. Wak Utih aja tahu kok, kalau bini muda tu alah numpang lewatnya tu, balik juga ke bini tua tu. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, luar biasa Siti Rahmah nih. Begitu sakitnya Nabi Ayub, hancur badannya ini. Kalau bahasa kitanya, busuk badannya, udah bau badannya. Kalau dia golek lengket lah itu di kasur, pakai baju lengket bajunya. Tapi Siti Rahmah tetap, bahkan ketika ditanya, apakah kau juga mau minta cerai? Kalau kau minta cerai, ku ceraikan juga. Apa kata Siti Rahmah? Tidak. Sampai kapanpun dan kondisi bagaimanapun, kalau bahasa kitanya, bagaimanapun kondisi abang, aku akan tetap dampingi. Luar biasa itu.
Makan dari mana lagi makannya? Kerja tak kerja? Macam mana mau kerja kayak gitu orang? Nabi Ayub alaihissalam kalau model sekarang. Akhirnya istri ambil alih, tukar posisi, cari nafkah. Keluar istrinya Nabi Ayub, Siti Rahmah. Dapat pekerjaan? Tidak. Alasannya kenapa? Karena tak mau orang nerima. Kok nggak mau? Orang tahu kalau ini adalah istri Nabi Ayub alaihissalam. Orang takut kalau ini diterima kerja nanti akan nular penyakitnya sama orang lain. Karena dia adalah istri orang penyakit kusta. Nggak diterima. Pergi ke tempat yang satu, habis, nggak ada bisa lagi, cukup karyawan. Pergi ke tukang roti yang satu gitu juga nggak bisa. Kalau bahasa kita pergi ke rumah-rumah mau jadi pembantu rumah tangga, nggak diterima, takut. Akhirnya Bapak Ibu, apalah yang dilakukan Siti Rahmah? Dia udah mulai putus asa. Apalah ndak aku kasih sama lakiku itu? Lakiku udahlah sakit, lapar, belum makan, apapun belum dimakannya. Aku nggak dapat apa-apa. Apa yang mau kulakukan? Apa yang mau bawa pulang? Aku berjanji sebelum bawa dapat makanan, aku tidak akan pulang. Akhirnya Bapak Ibu, Siti Rahmah masuk salon. Pergi dia ke salon, mau bersolek? Oh tidak, tak ada duitnya. Cuman tidak bersolek. Bukan bersolek, rambut dia itu panjang. Masuk dia ke salon, mau beli rambut, mau. Ini rambutku ini, dipotong, habis. Dijual rambutnya yang panjang tuh Bapak Ibu. Dijualnya rambut panjangnya, belikannya roti. Pulang dia, biar suami makan dulu. Sampai di rumah ditawarkan, bang, ini kebetulan nih roti nih. Bang, ini ada roti ku bawa untuk abang. Abang kan udah lapar, kasihan aku nengok abang. Langsung dimakan? Tidak. Ditanya, dari mana kau dapat roti ini? Ku beli bang. Dari mana kau dapat duit? Aku kerja bang. Apa yang kau kerjakan? Kalau kau tidak bilang, aku nggak mau makan roti ini. Masya Allah. Ini hasil kerjaku bang. Makanlah. Nanti kalau abang muda makan ini baru ku ceritakan. Nggak mau. Aku tidak akan makan roti ini kalau kau tidak bilang dari mana kau hasil dari mana kau dapat roti ini. Ibu pernah bertanya sama bapak tuh, bulan ini kok banyak kali gaji abang? Dari mana? Enggak. Biasanya gajinya 2 juta. Ini bulan ini kok 3 juta gitu. Yang 1 juta dari mana? Enggak ditanya. Betul. Sekali-sekali itu ditanya itu. Kalau dibilangnya lembur, kapan pula abang lembur? Orang pulang cepat aja kok tiap hari gitu. Tanya sampai tahu kayak gini. Ini istrinya ya. Ditanya tak mau dia makan itu. Ibu pun kayak gitu. Janganlah mau terima, jangan langsung terima. Kalau sekarang kan kayak gitu. Bodoh amat mau dari mana, yang penting masuk kantong dulu. Ini tidak Nabi Ayub. Bilangkan dari mana. Akhirnya Allah perlihatkan hasil roti ini dari mana. Ya, maha kuasanya Allah. Allah tiupkan angin kencang sehingga ini kerudungnya ini
tersimbah, kelihatanlah kepalanya, rupanya udah botak. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kau lakukan. Kau jual rambutmu, kau belikan roti untuk kau makan. Itu mau kau kasih sama aku. Marah Nabi Ayub alaihissalam. Itulah Bapak Ibu puncaknya tahun ke-9. Kan 9 tahun tuh sakitnya. Tahun ke-9 itulah puncaknya. Sudah tak ada lagi mau dimakan. Istri minta cerai, anak meninggal, harta habis. Tapi istri tetap setia mendampingi suaminya yang tadinya ganteng, bersih, apalagi kaya, berubah jadi penyakitan, miskin, elek. Mana ada orang yang penyakit kulit itu yang gak elek, ya kan? Tapi istrinya ini istri yang solehah, siap setia mendampingi suaminya. Masya Allah, itu kan istri Nabi. Iyalah, ya loh Ustaz. Ada yang bukan istri Nabi, namanya Mutiah. Mutiah ini contoh istri yang patuh terhadap suaminya. Luar biasa ini Mutiah nih. Suami pergi kerja, dilepas. Sebelum hilang suami dari pandangan, dia tidak masuk. Masya Allah. Suami belum pulang kerja, dia sudah mandi, sudah ganti baju, sudah bersolek, udah wangi. Suami belum pulang kerja, dia sudah duduk di dekat pintu menunggu suami pulang. Ini jarang ini. Berapa kali ibu lakukan itu? Selama inilah, selama sama bapak tuh. Nggak terhitung ya, saking nggak pernahnya. Pernahnya kayak gitu Pak? Paling piginya kali ya. Kalau piginya, siapa yang duluan? Ibu tuh masuk atau kita yang pigi? Bersamaan ya? Ma, pigi ya? Iya. Yang satu masuk, yang satu berangkat. Mutiah tidak. Ditunggunya sampai hilang suaminya dari pandangannya, udah nggak nampak lagi, barulah dia masuk. Masya Allah. Tidak sampai di situ, ada lagi yang lebih istimewa. Nah, ini yang berat, ini memang berat untuk nyampaikannya ini. Kenapa? Nanti takut saya di rumah nanti bapak dinuntut. Ya, cuman karena ini ilmu, ini hukum, ini disampaikan juga. Mohon maaf kepada ibu-ibu. Apa itu? Ini Mutiah ini. Suaminya pulang dari kerja, udah disambut tadi, itu makanan udah siap, dia pun udah siap, udah mandi dia. Ya, nggak kayak sekarang. Ditinggal pakai daster, begitu nanti jam 5 wak pulang masih juga pakai daster. Paginya pakai daster masih bersih, begitu sore dasternya udah belang-belang. Di depan ada cabai, ada kecap, di belakang ada teh ayam. Duduk sembarangan. Tapi Mutiah tidak. Nyampe, begitu sampai, abang mau mandi dulu apa makan dulu? Emang ini berat Bu, tapi kami tidak berharap sampai segitunya ya. Betul Pak ya, kita tidak berharap, janganlah, kasihan juga ibu-ibu, jangan pala berharap sampai segitunya. Tapi ini hanya saya sampaikan saja. Abang mau makan dulu apa mandi? Dia jawab, mandi aja dulu. Begitu suami masuk kamar, ditengoknya, rupanya pakaian udah di tempat tidur. Abang mau mandi, itu pakaian ganti, udah awak siapkan. Masuk kamar, mandi, siap mandi. Abang mau makan sekarang? Iya.
masuk ke dapur, ke meja makan. Duluan si Mutiahnya ini duduk daripada suaminya, padahal yang mau makan tuh suaminya. Mau makan duluan, suaminya nggak bilang gini, enggak, kita makan bersama, abang aja duluan. Enggak, ya udah makan bersama. Nah, makan bersama. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Ada juga istri udah siap dia masak, makan dia. Suaminya pulang, ditanya, loh kau nggak makan? Aku udah makan tadi duluan bang, lapar aku. Tamat. Udah siap makan? Abang mau istirahat? Masya Allah, diambilkannya lah rotan segini, diambilkan sama Mutiah nih bang, rotan. Suaminya bingung, apa ini kok dikasih rotan aku? Abang pegang ini, udah. Apa yang rasa abang yang tak pas di dalam selera abang yang abang makan tadi, nggak cocok rasa abang, silahkan pukul aku. Tapi jangan kayak gitu ya Pak ya. Cukup Mansur S saja yang kayak gitu. Apa kata Mansur S? Bila bersalah hukum aku, tapi bila benar hapus dosaku. Cukup Mansur S saja. Itulah dia Mutiah, luar biasa ini istri solehah nih, tak mau salah terhadap suami. Kalau ternyata salah pun dia siap. Silahkan abang. Abang udah mandi, udah makan, udah ganti pakaian. Apa yang abang rasa yang salah dari itu semua? Suaminya bilang, tidak ada kurangnya, tidak ada yang salah. Aku berterima kasih samamu dan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan jodoh kepadaku istri seperti kau, istri yang solehah. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, tapi jangan terlalu kayak gitu kali Pak ya. Saya berharap ya, jujur Bu, saya nggak bohong. Saya di rumah ini bikin teh manis, hampir nggak pernah itu saya suruh istri saya buat teh manis. Saya yang buat. Saya buat sendiri. Pagi saya minum teh manis, sore saya minum kopi itu. Kadang saya yang buat itu. Kenapa? Saya tengok dia terduduk. Ini anak baru ini capek ini kurasa. Udah nyapu, udah nyuci, tadi udah masak. Mau kusuruh lagi buat teh manis, pasti berat kakinya ini berdiri. Iya Bu. Makanya saya benci, mohon maaf Pak ya, saya benci ada orang cerita sama saya, jemaah saya. Tapi mudah-mudahan Ibu nggak ada kayak gini ya di sini. Ada jemaah saya cerita, Ustaz, suami saya Ustaz nggak mau dia makan itu. Kalau tak diambilkan, dihidangkan, untuk ngambil minumnya aja pun tak mau dia. Aduh Bu, saya bilang, memang itu betul ya, harus Ibu ikutin juga itu, saya bilang. Tapi nggak salah sekali-sekali Ibu ngomong dengan bahasa yang halus, Ibu, supaya Bapak tuh maklum. Saya bilang, saya nggak pernah itu buat teh manis sendiri. Tapi tetap, artinya apa? Tetap istri yang di rumah itu tetap dianggapnya saya itu suaminya, ya, bukan dianggap saya karyawannya, enggak. Aduh, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tetap menjadi untuk menciptakan istri yang solehah itu Pak, istri yang patuh terhadap suami. Ya kita, nggak mungkin orang lain, karena kita suaminya. Kepada kita dia mau patuh itu, maka kita yang menjadikan dia menjadi istri yang patuh terhadap kita, terhadap suami. Kita yang menjadikan dia menjadi istri yang solehah. Nggak mungkin pula istri ini jadi solehah
kalau suaminya tak soleh. Nggak mungkin juga istri ibu-ibu ini istri yang solehah, istri yang baik kalau suaminya bejat. Itu pasti. Maka memang kajian kita kelompok yang keempat itu tadi, istri yang patuh terhadap suami, tapi suami juga yang menjadikan ibu-ibu ini istri yang solehah. Jadi ada hubungan timbal balik di situ, ada sebagai tugas dan kewajiban kita di situ antara suami dengan istri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah perbendaharaan ilmu agama kita yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini siap. Saya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari pencerahan kita pagi tadi ini Ustaz, saya lebih tertarik dengan hal yang keempat tadi Ustaz, karena ini yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya. Iya, silahkan lanjut. Berhubungan dengan kehidupan kita sekarang Ustaz. Iya. Kalau yang 1, 2, 3 itu mungkin Itu secara umum nih. Kalau yang keempat itu hubungannya dengan perlindungan nas. Iya. Yang keempat tadi Ustaz, kita dituntut, kami sebagai Hawa, Siti Hawa, perempuan yang harus dituntut untuk selalu patuh kepada suami. Kepatuhan kami kepada suami Ustaz itu memang bergantung kepada suaminya sendiri. Iya. Kalau suaminya baik, Betul. istrinya akan diarahkan dalam hal-hal yang baik. Iya. Kalau suaminya jahat, mungkin istrinya juga akan termasuk jahat. Iya. Tetapi kenyataannya Ustaz, dalam sebuah rumah tangga, apabila terjadi suatu problema Ustaz, seorang suami yang selalu menuduh, menfitnah istrinya sendiri Ustaz, sementara sang istri berusaha untuk mensolehkan dirinya, untuk menginjakkan kakinya ke masjid, untuk bermajlis taklim, untuk beribadah, tetapi sang suami selalu berkata tidak baik terhadap istrinya Ustaz. Itu bagaimana menghadapinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Pak ya. Nanti saya lupa karena ini pertanyaannya agak histeris. Memang ini ada dua sisi sebenarnya ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu benar Bu, apa yang udah Ibu ulangi tadi. Untuk menjadikan istri yang baik, maka suaminya itu harus baik. Untuk menjadikan istri yang solehah, maka suaminya harus taat ibadah juga. Nah, ada satu problema. Artinya sering terjadi fitnahan atau pernah terjadi fitnahan dari salah satu kedua belah pihak, dari suami atau dari istri. Khusus ibu yang bertanya, dari suami berarti. Oke. Kalau langkah kita ke masjid, suami timbul fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Kita misalnya ke warung juga
timbul fitnahan juga. Memang kalau kita kembali ke hukum, inilah sebenarnya kalau perempuan itu tidak terlalu dianjurkan ke masjid. Ini khusus untuk ibu-ibu dulu, baru nanti saya ke bapak-bapak, ya. Makanya begitu kan Bu ya. Makanya perempuan itu tidak ditekankan sholat berjamaahnya ke masjid atau sholatnya ke masjid. Makanya masjidnya kaum Hawa itu di rumah untuk sementara, sampai situ dulu. Nah, belanja misalnya ibu-ibu kaum Hawa belanja ke kedai sampah, masih juga menimbulkan fitnahan, difitnah juga, kalau boleh dibilangnya curigai juga sama suami. Maka tidak ada jalan lain dan tidak ada pilihan, suami yang harus melakukan itu. Belanja ke warung tadi ya, suami yang melakukan itu, ya. Kalau enggak, ikut berdua, ya. Bagaimana dengan yang ke masjid? Nah, ini kembali ke kita, ke bapak-bapak. Kalau sudah ke masjid saja pun kawan tuh dicurigai, itu udah parah kali lah itu. Mohon maaf bapak-bapak, udah parah kali lah kita laki-laki ini ke masjid saja istri kita dicurigai. Wah, kelewat bah. Bungkus aja itu di rumah, nggak usah lewat pintu. Belanja sendiri, ya. Mau beli baju istri, belikan sendiri, ukur dari rumah. Tapi udah parah kali itu kita suami ini. Kalau ke masjid, udahlah ke masjid mau ngapain sih? Mau sholat, mau ibadah, selesai. Paling kita bilang nanti, kalau udah siap sholat langsung pulang ya mah. Kalau siap pengajian langsung pulang ya. Ya udah. Orang kalau ke masjid itu mau ngapain? Ibadah. Jadi ada dua sisi di situ. Dari sisi kaum Hawa, karena kaum Hawa ini gampang menimbulkan fitnah memang, maka tidak ditekankan sholatnya ke masjid. Dari sisi kami kaum Adam, kalau hanya ke masjidnya kawan tuh udahlah, kita pun harus ke masjid juga. Jangan pula istri ke masjid awak tak ikut, itu balik namanya ini. Terbalik kayak tanduk ayam di kaki. Terbalik, seharusnya kita yang ke masjid itu ya. Jadi kalau untuk mengingatkannya, saya pikir memang harus dengan bahasa santun, ya. Jangan bahasa egois, jangan bahasa ingin menang sendiri. Tetap kita sebagai suami istri, kita tetap merendah, dan tidak salah kita sampaikan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ke masjid mau ngapain? Kita ibadah, beramal. Tolong izinkanlah aku akan janji, aku akan jaga kehormatanku kalau hanya ke masjidnya. Enggak apa-apa itu, ya. Tapi kalau toh ternyata enggak boleh katanya, memang enggak boleh, nah itu dia, itu pula dia. Jangan kau ke masjid, ya udah, jangan. Tapi kita pingin kita dengar ikut pengajian. Nah ini kita sanggah, kita sampaikan. Tapi kalau toh ternyata juga tidak juga dikasih, ya udah, tetap kita harus ikutin itu. Memang serba berat ini. Makanya tadi udah saya bilang ini sama bapak-bapak, tolong kalau hanya ke masjid jangan tidak dikasih. Ketika kita kasih pak, ibu-ibu ini ke masjid, mereka beribadah, beramal di masjid, kita dapat pahalanya. Kok dilarang? Saya nggak pernah saya larang itu, malah saya suruh pun.
Mama ke masjid jangan subuh aja, kenapa? Subuh rajin dia ke masjid, maghrib jarang. Jawabannya benar. Kenapa mama enggak ke masjid, jarang ke masjid maghrib? Malas. Kenapa? Anak-anak rame, enggak khusyuk sholatku di situ kalau maghrib, katanya. Betul juga. Itu kalau maghrib penuh itu. Berbanding lurus, berbanding dia. Kalau bapak-bapaknya satu saf, anak-anaknya satu saf juga itu. Perempuannya juga ibu-ibunya yang dewasa satu saf, yang anak-anaknya juga satu saf. Ribut cerita, lari sana lari sini. Memang kalau ibu-ibu saya maklum. Kalau ibu-ibu muka depan kena, belakang kena. Di belakangnya ibu anak-anak perempuan ribut, di depannya laki-laki lari sana lari sini. Maklum saya itu. Makanya nggak mau dia, malas dia katanya ke masjid maghrib. Logika. Saya bilang ya terserah, namanya perempuan. Tapi kalau subuh tetap. Jadi gitu Bu ya. Silahkan, nggak apa-apa. Lanjut. Dari kaum bapak ada ini, nggak ada di satu grup, mau udah maksud kita ada mau ditanyakan ini. Ya kita tanyakan aja. Touring. Mungkin masih ada lagi pekerjaan. Rekreasi maksud ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan jadi catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan segala urusan dan tugas-tugas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mar'uma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum